Oke, ketemu lagi di Markara Channel. Nah, momen kali ini kita mau berbagi pengalaman, berbagi cerita. Ini kalau saya membuat topi janur untuk acara pitonan atau tedak siten ya. Langkah pertama yaitu kita siapkan janur, lalu kita ukur lingkar kepala si bayi adiknya ini ya. Kita ukur lingkar kepalanya seberapa, jangan sampai terlalu longgar, jangan juga terlalu sempit. Usahakan setepat mungkin ya, usahakan pas ya, ukurannya pas. Jadi bayinya pun juga merasakan nyaman ketika memakainya. Proses mengukur lingkar kepala ini saya ulang berkali-kali karena saya pun juga tidak menemukan atau belum pernah menemukan ukuran yang pas ketika saya mencobanya. Jadi memang harus diulang berkali-kali. Saya cari ukuran yang paling pas atau minimal mendekati pas, seperti itu ya. Jadi saya memang mengulang-ulang mengukur ini sampai benar-benar menemukan ukuran yang hampir sempurna, hampir pas gitu ya. Kalau bisa memang pas seperti itu. Nah, kalian lihat sendiri kan, bayi itu tidak semuanya suka kepalanya dikasih sesuatu. Jadi kalau kita memberinya topi, memberinya jilbab, itu kalau tidak dibiasakan dari kecil, maka dia juga akan risih ketika memakai apapun, termasuk bandu, termasuk hiasan kepala yang lain. Oke, kalau sudah menemukan ukuran yang dikira pas, lanjut kita mengikatnya dengan staples ya. Kita kunci ukurannya dengan staples, lalu kita potong. Ini adiknya melihat selalu. Oke, kita potong sisanya. Setelah kita mendapat ukuran yang pas tadi, kita bikin hiasan. Saya coba ini ya di istri saya. Nah, ini dikasih bunga. Kita pakai bunga mawar merah dan putih, terserah sih. Kalau yang ini sesuai selera, ada yang seleranya high class banget. Kalau saya, karena ini memang paketan yang ekonomis, jadi saya kasih yang standar. Standar dekorasi saya itu free topi janur dengan model yang sesuai dengan keinginan saya, seperti itu ya. Modelnya juga tidak jelek-jelek banget, tapi bukan yang terbaik. Kecuali mungkin bagi dekorator, pendekor di luar sana yang memang membuat sebagus mungkin, pasti juga mereka menghendaki biaya yang tidak sedikit, seperti itu ya. Kita persiapkan untuk amunisinya berupa staples beserta isinya. Ini kita buat hiasan di kepala, maksud saya di topi janurnya. Kalau saya caranya seperti ini ya. Kita bikin untuk melingkar di atas seperti ini. Nah, lalu kita staples, jangan lupa yang tajam di luar. Biar apa? Biar tidak mengenai kulit kepala si dedek bayi. Setelah itu menyilang dari kanan ke kiri. Kalau tadi dari depan ke belakang, sekarang dari kanan ke kiri. Jangan lupa yang tajam di luar. Lalu kita potong sesuai ukurannya, lalu kita tekuk ke dalam, kita staples lagi ya. Ini sangat-sangat penting. Kalau tidak diingatkan, biasanya yang tajam ini selalu di dalam karena kebutuhan kerapian. Tapi bagi saya
faktor keselamatan itu jauh lebih penting daripada tampilan, karena tampilan luar bisa dipoles lagi, ditutupi dengan bunga-bunga agar staplesnya tidak kelihatan. Oke, lalu kita potong-potong seukuran hiasan belakang ya. Hiasan belakang ini variatif. Saya menggunakan ukuran sekitar 18 sampai 25 cm. Jadi memang ukurannya tidak baku. Kalau di saya menyesuaikan saja kepala si bayi. Kalau bayinya kepalanya kecil, hiasannya juga jangan terlalu lebar, jangan terlalu besar, karena nanti kasihan, berat soalnya ini ya. Meskipun ini daun kelapa muda, maksudnya daun muda kelapa, ini juga tidak bisa dibilang ringan untuk ukuran kepala bayi. Nah, kita bikin motif seperti itu dulu bagian belakang ya. Bagian belakang kita bikin motif seperti itu. Kita bikin seperti kipas ya, kita bikin seperti kipas. Jadi nanti itu dipasang di bagian belakang. Kalau saya di bagian belakang loh ya, tapi kalau selera kalian mungkin di bagian depan, monggo. Karena ini tidak ada aturan baku, ini adalah hiasan mahkota di kepala bayi, jadi tidak ada aturan khusus yang mengikat harus seperti apa hiasannya. Seperti itu ya. Ini saya cuman cerita aja kalau saya bikin topi janurnya seperti ini. Next, kita staplesi lagi. Ingat, yang tajam harus di luar. Oke, demi faktor keselamatan kulit si adik bayi. Setelah bagian belakang terpasang, kita lanjut ke hiasan bagian depan. Modelnya sama, tapi ukurannya lebih pendek ya. Saya bikin ukuran itu antara 10 sampai 15 cm saja. Itu maksimal 15 cm kalau saya, karena jangan sampai ukurannya lebih besar daripada yang bagian belakang tadi. Kita susun sama persis dengan bagian belakang, tetapi jumlahnya ini juga lebih sedikit ya. Kalau bagian belakang tadi mungkin sekitar 7 atau 9, kita yang bagian depan ini cuman sekitar 5 ya, 1 2 3 4 5 seperti itu. Nah, lalu kita tempelkan di bagian depan ya. Kita kunci lagi dengan staples. Saya ingatkan lagi, bagian tajam harus di depan, di luar. Kita juga sambil ini ya, adiknya ganti baju ini karena acara sudah hampir dimulai. Nah, saya bikinnya memang selalu di lokasi ya, jadi tidak ada yang namanya bikin dari rumah gitu, tidak ada, karena yang mengacarakan juga istri saya sendiri. Jadi kita satu paket dekorasi, mahkota dan juga acara seperti itu. Lalu kita hias untuk ini topi janurnya. Saya memakai double tip untuk merekatkan bunga mawar di bagian depan ini ya. Karena kalau saya pakai kalau saya pakai benang, tidak semua tidak semua mawar itu juga bisa dijahit gitu. Kalau orang-orang zaman dulu biasanya pakai benang itu dijahit gitu ya. Kalau saya pakai double tip, saya rekatkan seperti ini dengan catatan bunga mawar yang kita tempel harus yang paling segar. Kalau bisa habis metik ya. Dan usia bunganya ini memang ya usia baru mekar. Jangan sampai mekarnya sudah kemarin tapi belum dipetik, metiknya pagi ini, seperti itu kualitas bunganya juga sudah beda lagi gitu ya. Mungkin kalau teman-teman pengen lebih detail lagi seperti apa ukuran bunga yang pas untuk dipetik, mungkin bisa komen di bawah. Besok saya bikinkan video tutorial untuk memilih bunga mawar seperti apa yang harusnya dipetik agar bisa tetap segar,
bisa kuat ditempel di topi janur. Kalau saya seperti ini caranya, saya tempel untuk beberapa double tip di bagian depan, agak ke kanan dan juga agak ke kiri dikasih, karena saya bikin 3 titik bunga di bagian depan ya. Saya bikin menempelnya ini melingkar karena bunganya mawar ini kan bentuknya juga bulat ya. Lalu kita tempel bunganya, bagian belakangnya ini kita rekatkan seperti itu biar menempel. Lalu kita tambah lagi daun asparaga. Kalau di tempat saya namanya ini daun asparaga. Cara menempelkannya pun sama, yaitu kita memakai double tip. Saya taruh di bagian tengah seperti ini biar bagian tengahnya bisa lebih estetik. Lanjut bagian atas juga kita kasih untuk bunga mawar tapi dengan warna yang berbeda. Ini cara menempelkannya juga sama ya, menggunakan double tip juga. Jadi meskipun double tip ini kelihatan sepele, tapi daya rekatnya lumayan juga loh. Bisa merekatkan hiasan-hiasan seperti ini. Nah ini tampilan ketika atasnya dikasih bunga warna putih. Oke, kita pilih-pilih lagi bunganya. Nah, sembari itu setelah kita bikin, kita sedikit bercanda dengan si dedek bayinya ya. Dia memang cantik sekali. Nah, ini topi janur ala Oke Print Dekorasi paket standar sudah jadi. Seperti ini tampilannya. Kalau kalian mungkin lebih kreatif lagi, silahkan ditambahi dengan pernak-pernik sesuka kalian, karena kami cuman share pengalaman saja. Terima kasih.